Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo guys, kembali lagi bersama aku Caca Saskia Putri dari kelompok 1. Sebelum lanjut, aku mau tanya nih, kalian pernah nggak sih dengar berita ini, atau ini? Hari ini aku akan membawakan podcast dengan judul Pandangan Masyarakat mengenai gaji dan tunjangan DPR lebih dari 100 juta per bulan saat ekonomi masyarakat lagi sulit loh. Sebelum aku memulai podcast hari ini, aku akan memperkenalkan diriku dan teman-temanku. Hai, aku Caca Saskia Putri. Perkenalkan, nama aku Amelia Christina. Hai guys, perkenalkan nama aku Noviana Cahyningsih. Hai, nama saya Ratu Zara. Hai, perkenalkan nama saya Sarudaulia. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Guys, kalian tahu nggak sih masalah yang baru-baru ini tuh masalah DPR itu loh? Oh, tahu yang viral-viral bulan-bulan ini kan? Iya, masalah tunjangan yang besar kan? Emang apa aja sih tunjangan yang DPR dapat dari pemerintah? Kalau baca-baca dari medsos ya, itu ada tunjangan rumah 50 juta. Terus ada juga tunjangan beras, BBM, belum tunjangan istri, anak, tapi masih banyak juga sih. Kalau menurut kalian tuh gaji sama tunjangan yang besar tuh cocok nggak sih buat DPR? Kalau menurutku nih ya, menurutku tuh cocok. Karena kan mereka kan sebagai wakil rakyat kan harus memiliki fasilitas yang memadai, terus juga tunjangan yang lumayan, terus gaji juga. Kalau menurutku gaji buat 3 juta tuh cocok sih buat DPR. Menurut saya tuh tidak cocok. Karena kenapa nggak cocok? Karena tuh soalnya DPR kan kerjanya juga santai-santai, nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Aku setuju sih sama yang nggak cocok. Soalnya menurutku ya bisa dilihat juga kan, fasilitas tuh banyak banget yang gak dipenuhi. Terus ekonomi masyarakat juga lagi turun banget kan, banyak banget pengangguran, lapangan kerja juga sulit. Tapi malah DPR tuh kerjain cuma enak-enak aja, mana jumlahnya tuh 500 lebih. Kan bener-bener gak masuk akal kan? Iya. Masa isu sebesar ini ternyata gak ada yang respon sih? Karena kalau menurutku sendiri ya, mereka tuh terlalu tutup kuping, terlalu mengabaikan masyarakat. Mereka nggak memikirkan ke depannya nanti fasilitas nanti mau diapakan. Jadi mereka tuh kayak istilah dibilangnya tuh kebal kuping, kebal telinga. Tapi ya aku lihat-lihat nih di medsos juga banyak banget pejabat tuh yang bikin video juga kayak ngasih pendapat kalau misalnya hal itu emang gak layak buat DPR. Terus juga ada juga yang merasa setuju. Contohnya Bapak Said Abdullah, yaitu Ketua Badan Anggaran, yang merasa kalau misalnya gaji atau tunjangan 50 juta untuk rumah itu lebih efisien daripada tunjangan-tunjangan yang lain. Kalau menurut kalian masuk akal nggak sih hal itu? Kalau buat pertanyaan pemberian tunjangan, karena mereka dari sisi gaji pun mereka juga sudah besar kan. Nggak mungkin mereka selama 1 bulan cuma mendapatkan 100 juta kalau memang mereka tidak memakai dana gelap. Iya juga sih dipikir-pikir. Tapi dengan kenaikan ini bukannya malah
memperbaiki ekonomi kan otomatis bikin anjlok. Apalagi yang banyak banget seliweran di media sosial yaitu masalah demo. Tahu kan kalian semua masalah demo? Iya, tahu. Menurutku sih mungkin masyarakat cuma ingin suara hatinya didengar, tapi pemerintah malah ngelakuin hal yang nggak seharusnya dilakuin. Banyak banget aparat-aparat yang malah bikin hal ini tambah ricuh. Kalau dari kalian gimana? Kalau menurutku sih lebih baik tuh DPR tuh bertemu dengan kayak kita saling diskusikan gimana, baiknya gimana. Bukan mereka tuh kabur ke contoh nih. Dia kan juga oh shit. Dia juga lari ke Singapura, terus juga lari. Dia kan bukan menyelesaikan masalah tapi tambah memperumit masalah. Bukannya aparat yang maju buat menyelesaikan demonstrasi ini. Sebenarnya kasihan juga ya kalau lihat negara ini jadi serumit ini, apalagi banyak banget demo yang malah menuju ke anarki. Provokasi pun banyak. Iya, tapi mau gimana lagi? Itu kan juga keinginan rakyat untuk gaji dan tunjangan DPR itu diturunin. Semoga aja dengan adanya kritikan dan juga saran dari masyarakat, semua ini bisa terselesaikan dan kita semua hidup kayak normal lagi.